Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Gentina dari Youthsign Indonesia. Malam hari ini senang sekali saya bisa menemui seluruh pemirsa dan juga teman-teman yang sudah bergabung di IG Live Live Talk Series yang nanti kita akan berbicara secara spesifik tentang tema yang menarik. Tapi untuk sementara saya akan informasikan bahwa kegiatan Live Talk Series akan dimulai setiap minggunya 2 kali ya, yaitu hari Selasa dan Kamis. Tapi spesial hari ini kita mulai hari Senin ya, karena tamu-tamu saya pada malam hari ini sangat-sangat spesial. Oke, saya akan undang dulu teman-teman yang akan join pada malam hari ini. Kita nanti akan lihat. Oke, aku akan invite dulu. Wait ya. Oke. Oke. Ya, yang pertama. Tamu kita yang pertama. Tada. Hai, hai. Sudah connect kah? Halo? Oke, belum ya. Baik, kita akan coba sekali lagi. Oke. Next. Ya. Halo. Selamat malam. Oh, belum bisa terhubung ya? Halo, selamat malam. Kak Halo, Christine, halo. hai hai. Oke, kita masih tunggu ya. Sepertinya dari sahabat Netra belum ya. Tunggu, kita masih ada lagi, ada Bri Arya. Tapi belum kelihatan nih, tunggu sebentar ya. Apa kabar? Baik-baik, Kak. Baru pertama kali loh nih ya kita ketemu, tapi masih live ya. Nanti kita ketemu kopi darat deh Kak. Oke, Iya, iya, Kak. iya sih. Oke, kita masih tunggu dari satu lagi narasumber kita yang akan join ya malam hari ini. Wait, wait. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Oke, kayaknya oh sudah. Kak Ahmad sudah masuk ya? Kayaknya jaringan ya Kak ya. Kalau Kak Christine aman. Oke, sip. Oke, saya coba selamat malam. Masih ini ya, masih trouble ya Kak ya jaringannya. Oke, saya sudah invite satu lagi. Oke, sambil kita menunggu ya. Oh ini, halo Kak. Apakah suara saya terdengar? Oh iya, jaringan Kakak agak putus-putus Kak. Jaringannya agak putus-putus. Oke, ya. Nah, nggak apa-apa ya, kita tunggu sebentar. Oke, aku sama Kak, aku panggilnya siapa nih? Supaya teman-teman yang lain juga pada tahu. Kalau kita kan udah tahu ya Kak ya, TST. Nah, teman-teman, malam hari ini spesial karena saya akan kedatangan 3 orang leader community dari masing-masing punya punya visi dan misi dan background sendiri ya. Tapi nanti mereka yang akan cerita. Tapi kita sudah berhasil kontak dengan satu narasumber saya. Boleh kenalan dulu Kak? Silakan Kak Kristi. Oke, halo Kakak dan teman-teman semua. Ini kali pertama ya, aku join. Senang Oke. banget bisa join malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Mei. Aku salah satu volunteer dari Relawan Bali Mengajar. Oh, Oke. Panggilnya tadi Kak Mei. Mei, Mei. ya Oke. benar. Mei. Oke. Nah, ini dia. Nih. Halo. Oke Kak, jaringan sukses. Bentar. Apa kabar? Hai Selamat malam. Kak, Assalamualaikum. Ya, silahkan memperkenalkan diri dulu Kak. Biar teman-teman yang lain tahu.
Ya, kena ini lagi jaringannya. Oke, ada satu lagi nih yang mau gabung ya. Nah, nih bosnya nih. Selamat malam. Hai hai. Malam-malam rekan-rekan, ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu. Nggak sopan Ya, gitu ya. ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Oke, sudah kumpul dan malam hari ini mungkin saya akan minta dulu perkenalan dulu beli, jadi supaya teman-teman yang mungkin malam hari ini baru pertama kali kenal, pertama kali melihat boleh tahu ini siapa sih ini orang gitu ya yang lagi ada di depan layar ini. Boleh kenalan dulu beli. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman yang bergabung pada siaran langsung kali ini. Jadi perkenalkan, saya Arya, selaku perwakilan dari Social Project Bali. Nah, mungkin untuk apa itu Social Project Bali, mungkin biar kepo sedikit, Bu. Nanti kita Asik. bahas lebih lanjut. Ya, itu aja Nanti singkatnya kita dulu. bahas. Asik. Oke, bentar ya. Teman kita dari sahabat Netra. Dari tadi sudah berusaha untuk connect. Kita tunggu. Nggak kemana-mana kan ya kakak-kakak. Jadi kita santai ya. Oke kak. Sip kak. Udah kak. Masuk, Sip. Mas Fikri. Masuk TV. Oh enggak ya. Silakan kak. Kenalan dulu kak. Suara saya kedengeran kak? Halo? Oh, kayaknya dari jaringannya eh, kakak yang lagi ini kak ya bermasalah. Atau kita mau coba pakai ini kak, pakai akun lain atau gimana kak? Coba di ini deh, di apa DM dulu ya kak ya. Nanti aku ini ya, aku coba ya kak. Oke, coba. Oke, sambil menunggu ya jaringan dari. Oh ini udah kak. Silakan kak. Udah oke. Oke. Cek kedengaran? Ya, kedengeran Kak. Oke, sip. Oke, kenalan dulu deh Oke, Kak. terima kasih atas kesempatannya semua. Kehormatan kami diundang untuk bergabung bersama orang-orang hebat. Oke, salam kenal. Cie. Saya Fikri dari Sahabat Netra Wilayah Bali. Perkenalkan sebelumnya, Sahabat Netra itu merupakan organisasi pendampingan yang fokus dalam mengutarakan kesetaraan terhadap inklusi di dunia wilayah Bali khususnya. Jadi kami bergerak untuk mendampingi teman-teman difabel netra khusus yang mana ada di wilayah Bali, baik dari segi pendidikan, dari segi administrasi, kesehatan, serta keseharian mereka. Bagaimana kita ketahui bahwasanya sudah banyak aturan yang dibuat untuk teman-teman kita yang lagi difabel, yang sedang netra difabel, akan tetapi kenyataannya belum sesuai dengan apa yang di lapangan. Oleh karena itu kami ada untuk mendampingi mereka tentunya. Wes, tepuk tangan dulu nih, keren. Padahal yang lain belum kenalan loh Kak. Kakak udah duluan, langsung lengkap CV-nya keluar semua. takut nggak connect ya Kak ya. It's okay Kak, santai Kak. Thank you. Ya. Jadi teman-teman, malam hari ini sebetulnya kita ada tema spesial untuk Anda yang sedang menyaksikan IG Live Youth Center Indonesia bersama dengan Suaka Bali. Malam ini secara spesifik kami masih memperingati bulan Disabilitas Internasional yang jatuh tepat pada tanggal 3 Desember yang lalu. Dan pada malam hari ini secara khusus kami mengundang 3 sahabat dari Social Project Bali, Relawan Mengajar Bali, dan juga dari Sahabat Netra Bali. Mengapa kita mengundang mereka bertiga? Karena 3 orang yang ada di depan layar Anda, ini adalah 3 orang yang membuat perubahan ya. Nanti mereka akan ngobrol, apa saja perubahan yang sudah dilakukan. Tadi udah sedikit ya dikupas nih dari Sahabat Netra Bali. Nah sekarang saya ingin mendengarkan, sebelum kita masuk lebih jauh diskusinya, perkenalan tadi tuh loh ya, Beli Arya ya, biarkan mereka yang di depan saya ini penasaran gitu. Tapi sekarang kita nggak boleh ya bikin orang penasaran. Tapi mulai katanya dari perempuan dulu. Jadi saya mau ke Kak Mei. Coba Kak, cerita Relawan Bali Mengajar itu apa sih? Visi misinya apa? Tolong diberitahu nih. Oke,
Makasih Kak buat kesempatannya. Jadi relawan Bali Mengajar ini adalah sebuah kegiatan sosial, volunteer sosial itu di mana sebagian besar anak-anak muda, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat om tante, bapak ibu untuk join. Om tante Dan gitu langsung. Saya dong. Lanjut Kak, lanjut Kak. ya di situ tuh merupakan kegerakan di mana dibuka volunteer untuk yang mau menjadi relawan mengajar, khususnya untuk anak-anak jalanan gitu. Dan Oke. aku sendiri aku ikut yang di wilayah Kuta gitu. Jadi memang ya asik sih, seru banget gitu ya, seru banget bisa ngajar dan ketemu anak-anak gitu ya, ketemu anak-anak gitu sih. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu setiap hari Senin sampai Kamis gitu ya, yang bertempat di Kuta, dan kami dari Senin sampai Kamis itu mengajar anak-anak jalanan gitu dengan waktu 1 sampai 2 jam gitu. Usia berapa Kak kalau boleh tahu, anak-anak, adik-adik lah ya, jangan anak-anak ya, adik-adik kita gitu yang saat ini sedang didampingi oleh relawan Bali Mengajar? Range umurnya tuh bisa dibilang bervariasi banget sih Kak. Jadi ada yang masih kayak bocil, masih imut-imut gitu ya, masih balita gitu. Terus ada juga yang usia 10 tahun gitu, usia 15 tahun. Paling tua memang 15-an tahun, paling gede gitu. So, jadi usia sekitar 4 tahun gitu ya Kak ya, sudah ada ya, sampai usia SMP ya, setara SMP gitu ya Kak ya? Iya. Oke, nah kalau boleh tahu nih satu lagi, berapa sekarang relawan yang ikut mengajar di komunitas relawan Bali Mengajar? Berapa orang tuh Kak? Kurang lebih. Kalau spesifik angkanya, karena aku sendiri kan volunteer Kak di sini, aku kurang tahu spesifik angkanya, tapi biasanya kami setiap hari itu jumlah kakak yang mengajar itu sekitar mungkin 3-5 orang lah per hari yang ngajar. Itu gitu. Senin sampai Jumat ya Kak ya? Sampai Kamis, oh, Kak. Sorry, Senin sampai Kamis 4 kali 3, 12, 12 kali 4. Walah, hitung-hitungan malah. Jadi prinsipnya bahwa ini kegiatan yang murni digawangi oleh kakak-kakak voluntary. It means tidak dibayar, betul ya Kak ya? Dan kalian memberikan waktu untuk mengajar buat adik-adik dari usia yang range-nya beda-beda tadi gitu ya. Oke. Luar biasa. Nanti aku akan ulik-ulik lebih dalam Kak. Nah, ini sekarang cowok satu ini kita mau tanya nih. Oke, Li, kita bicara tentang Social Project Bali. Informasikan apa itu Social Project Bali kepada teman-teman yang melihat malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman sekalian yang mungkin baru bergabung ya. Jadi mungkin sedikit perkenalan tentang Social Project Bali. Sebuah paguyuban ataupun kumpulan komunitas ataupun individu yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, dalam perjalanannya kami juga concern di beberapa bidang lain seperti pendidikan dan lingkungan hidup seperti itu. Kemudian untuk konsep gerakannya sendiri lebih banyak ke sinergi dan kolaborasi gitu. Jadi siapapun yang ingin bersinergi ataupun berkolaborasi dengan kita itu sangat terbuka, sangat welcome gitu. Dan apalagi dengan adanya sinergi dan kolaborasi tersebut diharapkan sebuah gerakan itu lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu Mbak. Oke, kata kuncinya ya, tadi ya dari bertiga adalah kolaborasi. Kita bicara tentang kolaborasi. Nah, sebelum kita masuk dalam kata kolaborasi, tadi sempat disebutkan ya oleh sahabat kita dari sahabat Netra Bali gitu ya. Disebutkan bahwa dalam kegiatan kalian ya sebagai seorang volunteer, tujuannya adalah make a change gitu ya, membuat perubahan. Tadi Bu Arya juga bilang gitu, Kak Mei juga bilang kayak gitu. Nah, aku akan spesifik kepada tema kita tentang agent of change gitu ya. Ada satu artikel yang saya baca dan ini menarik sekali ya teman-teman, tentang 6 cara gitu ya, atau why gitu ya, seorang social change agent itu bisa menginfluence atau mempengaruhi orang lain dari tindak tanduknya, dari apa yang menjadi karyanya gitu kan. Dan ya kalau nggak ada mereka-mereka ini, maka perubahan itu
can make it happen, tapi akan jauh lebih maksimal seandainya ada orang-orang seperti mereka ini. Jadi, aku mau tanya nih satu-satu. Menurut kalian, apakah arti dari agen perubahan? Secara personal ya, menurut pendapat kalian masing-masing. Oke, tadi dari cewek nih, sekarang dari cowok. Aku mulai dari Beli Arya. Apa sih arti agent of change itu buatmu, Beli Arya? Kalau sederhananya kan secara harfiah artinya agen perubahan ya Bu ya. Betul. Kalau dalam bahasa Indonesia, cuman lebih spesifiknya mungkin saya mengartikannya itu seseorang ataupun individu yang mempunyai istilahnya keinginan atau motivasi yang tinggi untuk membuat sebuah perubahan seperti itu. Dari tentunya yang kurang baik menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin simpel seperti itu Bu. Pak, lu orangnya sederhana banget ya. Dari sesuatu. Biar yang lain juga banyak. Asik. Ya, membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya, Beli ya. Supaya itu terjadi maka ada orang-orang seperti Anda gitu kan. Ada orang-orang seperti kakak-kakak yang malam hari ini hadir. Oke, aku coba sekarang ke Kak Mei. What is agent of change in your opinion? Oke. Kalau menurut aku agen perubahan itu adalah orang-orang yang nggak hanya memberikan perubahan di mana dia ada, tapi juga dia memberikan dampak gitu loh Kak. Jadi nggak hanya sekadar hadir, tapi kehadirannya itu juga di mana dia berada gitu. Jadi kayak jadi dampak gitu. Oke, oh kamu bicara tentang rasa ya, feel-nya gitu ya. Tadi kalau Beli Arya bicara tentang physically-nya, kita kelihatan nih ya, maka ketika seorang agent of change ada di sana, sesuatu terjadi. Tetapi kalau kami menambahkan, ya nggak cuma hadir, tetapi memberi rasa. Nah, aku pengen denger nih, kalau menurut sahabat Netra Bali, apa sih agent of change itu Kak? Kalau menurut aku, agen of change itu orang-orang yang mempunyai nilai plus atau mempunyai nilai jual, yang mana dengan kehadirannya bisa memberikan dampak yang besar untuk orang sekitar. Wow. Jadi kehadirannya itu sangat dibutuhkan dan hadirnya itu sangat berdampak besar untuk orang sekitarnya. Wah, tahu nggak sih kata-kata terakhirnya itu loh, influence. Ya, jadi melengkapi nih malam hari ini ya jawabannya. Agent of change tidak hanya hadir secara fisik, seperti tadi Beli Arya katakan, tapi memberi rasa, kata Kak Mei. Dan yang paling penting adalah menginfluence nih tadi ya. Dan itulah mengapa ada kalian. Nah, aku sekarang mau tanya lebih dalam. Pertanyaan penting saya adalah why? Mengapa ketiga sahabatku malam ini yang hadir memilih untuk menjadi seorang agen perubahan? Apa sih yang mendasari niat Anda ini untuk mau menjadi agen perubahan melalui komunitas yang saat ini Anda ikuti? Menurut Kak Mei gimana? Why? Oke, kalau menurut aku, Kenapa aku mau jadi agen perubahan? Karena aku nggak bisa menuntut orang untuk membawa perubahan. Kita nggak bisa menuntut orang untuk merubah keadaan, merubah situasi. Dan karena aku nggak bisa membuat orang merubah keadaan, kenapa nggak mulai dari diri aku sendiri untuk ambil andil dan terlibat di dalamnya? Wow, kece gitu ya. Why not gitu? Jawaban simple ya. Kalau bukan saya, siapa lagi kan gitu. Wah keren tuh Kak. Oke, sekarang aku mau tanya. Ini menyangkut tentang Hari Disabilitas Internasional. Jadi kaitannya dekat sekali dengan sahabat Netra Bali. Pertanyaan saya Kak, mengapa Kakak memilih menjadi agen perubahan di sahabat Netra Bali? Kalau untuk saya sendiri dan kami, saya kurang lebih karena cinta ya. Wes. Aku garis bawahi. Saya bergabung dengan bergabung sejak dengan dunia difabel itu dari 2017, bergabung dengan sahabat Netra dari 2018 gitu. Saya melihat banyak makna yang belum saya temukan di dunia luar. Misal gabung di kegiatan sosial pada umumnya apa dan sebagainya. Tapi kalau kita bergabung dengan teman-teman difabel itu kayak apa ya, menyentuh hati gitu dalam hal kegiatannya. Langsung kita bisa lihat makna kehidupan lebih dalam bahwasanya oh seperti ini loh
yang mereka butuhkan, oh seperti inilah kegiatan-kegiatan yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi kenapa tidak kita sekali-kali buat kegiatan untuk teman-teman difabel? Kenapa tidak? Jadi oleh karena itu saya rasa ini karena cinta. Itulah kenapa karena masih stay dan selalu loyal untuk teman-teman difabel. Banyak kehidupan yang saya dapatkan di dalamnya. Wow. Kayak lagu itu Kak ya. Semua karena cinta, asik ya kan? Soalnya yang nonton muda-muda, jadi kita nggak usah terlalu formal ya kakak, santai. Oke. Aku suka sekali dengan kata-kata itu ya. Semua karena cinta. Pertanyaan penting ketika saya memilih menjadi seorang pendidik di dunia kebutuhan khusus special need, karena aku sudah 23 tahun di dunia anak-anak autism ya. Mereka tanyanya gini, kakak autism? Enggak. Kakak punya anak autism? Enggak ada gitu loh. So why you choose that path gitu kan? Kenapa kamu memilih path menjadi seorang pendidik di dunia kebutuhan khusus? Jawaban saya sama tadi Kak. It's all because of love. Kalau nggak aku sayang, aku nggak mencintai anak-anak ini, ya gue nggak mau lah gitu ya. Mending ngerjain yang lain, ya kan yang cuannya lebih banyak, ya kan? Nanti kita bicara tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, aku sekarang nanya Beli Arya dong. Sebagai istilahnya apa ya, big boss-nya nih, dari paguyuban yang terkenal itu gitu ya, Social Project Bali. Why you choose? Why you choose to be the leader community dari Social Project Bali? Mengapa Beli Arya? Nah, sepertinya sudah dijawab banyak tadi ya sama sobat-sobat dari Relawan Bali Mengajar dan Sahabat Netra. Jadi saya bingung juga mau jawab apa nih. Asik. Tapi sebenarnya mungkin dari versi saya memang jiwanya itu mungkin sosialnya, artinya sosial, istilahnya kita ingin membuat suatu perubahan itu perlu istilahnya suatu kesadaran baik dari diri sendiri maupun sekitar kita kan gitu. Nah, untuk menjadi agent of change itu kita harus istilahnya memberi contoh gitu kan, lead by example lah kalau kata kerennya gitu. Nah, dengan adanya Social Project Bali ini memang awalnya saya melihat berbagai komunitas itu bergerak sendiri-sendiri gitu. Padahal mungkin mereka mempunyai visi yang sama. Misalnya untuk kemanusiaan. Nah, kenapa kita nggak buat kegiatan yang mungkin yang lebih impactful, lebih berdampak kepada masyarakat dengan kolaborasi ataupun sinergi tersebut gitu. Harapannya sih seperti itu, Bu. Oke. Jadi aku tertarik tadi dengan kata-kata lead by example gitu ya. So every one of you, setiap Anda ini pasti punya interest, ya kan? Dibangunnya dengan satu hal yang tadi ya, ada yang karena ketika ketemu anak-anak, aku langsung jatuh hati Kak sama anak-anak itu gitu ya. Lucu-lucu kata kami gitu kan. Kalau tadi Buli Arya menambahkan intinya adalah ketika kita berkolaborasi, apapun yang menjadi visi misi itu akan jauh lebih impactful. I agree with that. Nah sekarang aku akan bertanya gitu ya, lebih spesifik mengenai komunitas kalian gitu. Coba aku mulai dari Buli Arya dulu gitu ya. Tadi udah disebutin bahwa Social Project itu adalah wadah. Ya, jadi di dalamnya kalau kita mau bilang Social Project Bali itu apa sih gitu kan? Tadi udah disebutkan paguyuban. Jadi bukan rumah singgah. Kalau yang belum tahu nih ya, dikasih tahu nih malam ini. Jadi kalau ditanya anak-anaknya mana gitu ya. Anak-anaknya tuh di sana gitu. Tapi kalau spesifik Social Project Bali nggak punya tempat khusus untuk itu gitu ya. Justru mewadahi gitu kan teman-teman community dari manapun. Nah, pertanyaan saya tadi menyentuh kata kolaborasi. Sebelum nanti masing-masing kakak-kakak akan cerita tentang komunitinya. Kapan Social Project Bali ini pertama kali dibentuk? Kemudian sampai saat ini apa saja yang sudah dikerjakan, Bli Arya? Oke, ini Social Project Bali ini mungkin baru setahun ya. Kalau itu lahir kira-kira semenjak pandemi itu banyak istilahnya suatu panti itu memerlukan kayak relawan mengajar karena mereka istilahnya sudah fokus kepada bagaimana mengasuh panti, tapi anak-anaknya yang belajar online itu kayak kelabakan untuk ngasih pelajaran tersebut. Nah, kita awalnya itu membentuk sebuah grup WhatsApp grup, nah menampung kayak open blast gitu loh Bu untuk informasi volunteer tersebut. Nah, dari tersebut kita
semakin hari semakin ke depannya itu lebih istilahnya semakin berkembang seperti itu. Nah, tidak hanya di bidang pendidikan anak tersebut. Nah, salah satunya kemanusiaan dan lingkungan hidup seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan memang yang rutinnya itu kita sinergi dan kolaborasi dalam donor darah seperti itu. Karena memang ini identik dengan kemanusiaan, apalagi pandemi ini kebutuhan darah ataupun stok darah dari PMI itu terus menipis karena emang orang itu kayak enggan untuk donor darah mungkin karena takut masih adanya musim pandemi seperti itu. Nah, kenapa kita milih donor darah? Nah, ini memang saya bilang tadi itu kebutuhan darah itu akan selalu ada karena memang istilahnya pasien-pasien itu kan ada yang mungkin anemia dan lain sebagainya. Jadi kita harapannya mengajak anak muda tuh lebih peduli melalui donor darah. Nah, itu. Dan kalau kegiatan lainnya itu lebih ke kolaborasi sih, Bu. Jadi kita memang kayak berbagi nasi ke panti dan lain sebagainya itu kita biasanya dari komunitas yang istilahnya mengajukan diri. Jadi kita kolaborasi terus menjembatani. Biasanya donatur menanyakan ke kita ada gini nih, suatu donasi, kemana sih kita bagusnya menyalurkan biar tepat sasaran seperti itu. Nah, dengan adanya forum komunikasi ataupun paguyuban tersebut, kita lempar ke grup, biasanya langsung ada yang respon. Gimana kalau arahkan ke sini? Nah, di sini nih perlu bantuan nih. Gitu. Jadi dengan itu mungkin kita kayak menjembatani. Jadi kayak forum komunikasi ini bisa lebih berdampak, gitu, lebih cepat lah kita menyebarkan informasi. Apalagi kita punya visi dan misi yang sama gitu. Mungkin mohon maaf agak panjang ini. Thank you. Oh, nggak apa-apa. Jadi kan kita jelas nih ya, intinya bahwa Social Project Bali adalah fasilitator buat seluruh komunitas yang ada di Bali yang membutuhkan informasi dan juga membutuhkan untuk dipromosikan gitu ya kegiatan-kegiatannya. Ya harapannya seperti itu, Bu, harapannya. Ekspektasi ke depannya. Ya. Semoga tercapai ya. Semoga tercapai. Amin. Kita aminin paling kencang gitu ya. Ya astungkara gitu ya. Bahwa melalui semua yang dilakukan oleh teman-teman dinaungi gitu ya bahasanya ya oleh Social Project Bali dan bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat, dengan komunitas-komunitas yang tepat, yang bisa menunjang gitu ya. To be honest gitu teman-teman yang hari ini malam ini juga ada dan melihat IG Live kami, Suaka Bali dan Youth Science Indonesia bisa ketemu dengan kakak-kakak ini juga gara-gara Social Project Bali loh. Jadi ya I mean ya ini blessing ya. Masing-masing setiap kita punya panggilan, masing-masing kita juga punya passion gitu ya yang berbeda-beda. Tetapi karena ada Social Project Bali inilah kita bisa ketemu nih semuanya. Jadi kira kita thank you banget ya buat Bli Arya dan teman-teman di Social Project Bali. Nah, kita mau ulik-ulik nih sekarang. Tadi Kak Mei udah, aku pengen denger ya sebelum Kak Mei nih ya. Kita ke sahabat netra dulu ya. Oke. Kak, aku mau tanya, sahabat netra ini didirikannya kapan? Lalu kemudian, karena aku baru jujur ya, aku baru tahu nih di Bali gitu ya. Dan apa sih yang menjadi visi misinya, Kak? Jadi sebelumnya Sahabat Netra itu ada sejak 2018. Kami berawal dari kota Makassar di Sulawesi Selatan. Kami dari 2018, tapi kepengurusan pertama terbentuk itu pada 1 November 2020. Untuk kepengurusan pertama. Jadi sebelumnya itu hanya volunteer saja. Pada tanggal 1 November 2020 terbentuk dan setelah pergantian tahun menuju 1 tahun kami mengadakan seminar nasional, mengundang beberapa pemateri dan narasumber baik itu difabel netra maupun teman-teman awas, istilahnya untuk teman-teman difabel netra, awas itu orang yang dapat melihat. Kami berikan gambaran bahwasanya di Makassar itu ada sahabat netra, ada orang-orang yang peduli dan bahkan mengembangkan kesetaraan buat teman-teman difabel. Alhasil kenapa? Setelah seminar nasional itu banyak banjir keinginan untuk terbentuk sahabat netra di wilayah-wilayah lain. Kami membentuk tim afiliasi sahabat netra nasional dan akhirnya terbentuk sahabat netra Manado, Bali, Bandung dan Bekasi, bahkan sejabotabek untuk saat ini. Di wilayah Bali sendiri aku sejak tanggal 7 November hadir dan sampai saat ini stay di Diraraba untuk membentuk sahabat netra Bali. Saya melihat
antusias teman-teman di sini sangat hebat. Kenapa tidak saya tidak membentuk Sahabat Netra Wilayah Bali juga? Apalagi saya kan pegiat untuk teman-teman netra juga. Jadi saya lihat antusiasnya, wah ini PDSN-nya, teman-teman tunanetranya sejalan dengan antusias anak mudanya di Bali juga. Jadi saya sangat bersyukur. Saya salut anak muda Bali itu sangat antusias tinggi untuk teman-teman sosial. Jadi kenapa tidak saya bentuk Sahabat Netra Wilayah Bali juga. Dan baru-baru kemarin terpilih ketua wilayah Bali. Tepuk tangan dulu untuk wilayah Bali, sangat antusiasnya. Yeay, ketuanya namanya siapa nih Kak? Boleh di-share dong? Ketuanya namanya Arba Jaya, Arba. baru terpilih kemarin malam. Oh, kemarin malam. Ya, semoga selamat. Baru tadi malam. Oke, keren. Ini merupakan hari ke-20 saya observasi untuk melihat keseharian teman-teman difabel netra di daerah Rabah. Dan saya bisa simpulkan, mari kita menjadi mata untuk mereka, bukan untuk menjadi telinga, bukan menjadi tangan, apalagi menjadi otak. Tapi mari kita untuk menjadi mata, untuk mengingatkan mereka bahwasanya ini adalah dunia. Seperti itu. Wow. Itu speechless loh aku dengernya, serius. Menjadi mata buat teman-teman kita ya. Jadi kita yang teman-teman awas ini nggak usah merasa kasihan, karena mereka nggak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh untuk diberi kesempatan. Bener ya Kak ya? Bener ya Kak? Just give them chance dan jadilah mata untuk mereka. Wow. Itu bikin aku jadi terharu loh Kak, serius, sudah mau nangis nih. Sediain ember. Tapi it means bahwa masih banyak orang-orang muda gitu ya, yang peduli dan punya hati. Buat saya tuh Indonesia tidak akan kehilangan kesempatan untuk membuat lebih banyak lagi gitu ya impact jika banyak orang-orang muda seperti kalian gitu loh. Itu yang aku rasain nih sekarang. Wah, terharu banget loh aku. Kami, nah ini nih, ini kita dunianya hampir sama soalnya. Dunia anak-anak ya, bocil-bocil. Oke, apa yang sudah dilakukan oleh relawan Bali, relawan Bali mengajar ya? Oke, boleh diceritain Kak? Oke, thank you Kak. Jadi karena aku volunteer di sini tuh kan baru sekitar 2 bulan lah, jalan 2 bulan ya, 2 ke 3 bulan gitu kan. Jadi emang baru kenal kegiatan ini dengan relawan Bali mengajar ini gitu. Dan dari yang aku dengar itu relawan Bali mengajar itu awalnya didiriin baru tahun ini Kak, sekitar awal-awal tahun ini gitu. Dan kegiatan ini tuh bisa bertahan sejauh ini juga pasti seperti yang Kakak bilang, pasti ada orang-orang yang mau andil gitu ya, ikut andil membawa perubahan gitu ya. Mungkin nggak kenal gitu ya, mungkin nggak ada hubungan apapun dengan anak-anak ini gitu ya, tapi kenapa sih mau ikut andil terlibat? Ya karena kasih gitu ya, because of love gitu ya. Dan sampai sejauh ini kami tuh udah masuk ke batch 3 gitu ya. Jadi kan satu batch itu sekitar 3 bulan gitu ya masa baktinya. Dan ini aku baru ikut 2-3 bulan, dan walaupun mungkin baru terlihatnya tuh baru ya Kak ya, kayak baru berapa bulan, mungkin masih di pertengahan gitu joinnya, tapi rasa bahwa aku ngerasa sangat-sangat seneng banget bisa terlibat di sini gitu, dimana orang mungkin ngiranya bahwa kakak-kakak atau yang mengajar, relawan mengajar itu yang ngasih ilmu ke anak-anak, ngasih sesuatu ke anak-anak. Tapi tanpa disadari gitu, para pengajar terlebih aku ngerasa bahwa mereka juga memberi sesuatu ke aku. Mereka banyak mengajarkan sesuatu juga ke aku, nggak hanya aku yang mengajar mereka gitu. Mereka tuh banyak ngajarin aku tentang bersyukur gitu, gimana menjalani hidup dengan happy, terlepas dari apapun yang sedang dialami dia gitu. Dan aku ngerasa bahwa oh iya gitu ya, kadang kita terlalu panik dengan apa yang permasalahan yang kita punya dalam hidup, tapi saat ngelihat mereka tuh kayak terasa tuh kayak mereka nggak punya masalah gitu, sekalipun kayaknya masalah dia tuh lebih besar loh dari aku gitu ya. Dan kayaknya ini berat dari aku ngerasa bahwa aku yang seperti dicas kembali gitu waktu aku ngajar mereka. Dan termasuk juga dengan volunteer yang lain, kakak-kakak yang lain, baik pengurus, volunteer, dan aku makasih banget sih juga sama volunteer dan pengurus-pengurus yang lain,
karena mereka masih mau kasih hati gitu ya, membagikan kasih mereka untuk memberikan sedikit kepada anak-anak di Relawan Bali Mengajar ini gitu Kak. Keren Mungkin gitu ya. kalau boleh Boleh ditambahkan Kak? Bu ya. Boleh, silakan. Ya mungkin oke untuk Relawan Bali Mengajar ini sebenarnya benar banget itu dikatakan Mei tadi, itu terbentuk ini udah batch ketiga ya, berarti kalau satu batch 3 bulan berarti sekitar 9 bulan yang lalu, setelahnya bulan Maret itu. Nah itu sebenarnya awalnya gini, kebetulan saya salah satu ikut juga untuk istilahnya membentuk gitulah untuk Relawan Bali Mengajar ini. Jadi awalnya itu di Kuta ini ada rumah singgah. Nah, yang dinaungi oleh Yayasan Kasih Peduli Anak gitu. Nah, mereka itu menampung anak-anak jalanan yang biasanya kita temui kayak yang jual tisu ataupun yang ngamen gitu. Nah, mereka ini pada umumnya berasal dari Karangasem gitu, daerah Karangasem. Nah, mereka itu kayak buat sebuah kayak kompleks gitu di Kuta itu kayak kos-kosan gitu. Nah, mereka biasanya kerjanya orang tuanya itu istilahnya di jalanan juga itu. Anak-anak ini diharapkan membantu ekonomi orang tuanya. Nah, sedangkan kita menurut kita kan anak-anak ini dunianya dunia bermain, dunia harusnya belajar gitu. Nah, akhirnya gitu dah. Awalnya itu kita kayak ngasih sharing aja sih sama anak-anak itu. Cuman ke depannya itu dari Yayasan Kasih Peduli Anak ini kayak membutuhkan volunteer gitu. Siapa sih yang mau handle anak-anak ini gitu. Sedangkan mereka udah nyiapin tempat gitu. Nah, akhirnya terbentuklah kayak open volunteer kita di batch pertama itu kayak buat pengurus dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang bisa mandiri seperti sekarang ini. Mungkin luar biasa sekali ya. Saya apresiasi teman-teman di Relawan Bali Mengajar. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai ke depannya. Mungkin singkatnya seperti itu ya tambahannya mungkin. Terima kasih. Soalnya langsung Bli Arya soalnya terlibat langsung ya di dalam community ini. Jadi yang saya tangkap ya dari penjelasannya tadi bahwa kalian punya sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitas ya. Dan dari why-nya tadi itu juga menjadi garis bawah bahwa ya ketika kalian tahu apa yang dibutuhkan gitu kan, kalian mengerti bahwa ini akan mempunyai impact ketika kalian juga terlibat di dalamnya. Makanya apa yang dilakukan akhirnya membuat community ini bisa berjalan sampai hari ini ya. Meskipun tadi disebutkan baru setahun Kak gitu kan. Oh, tadi yang Sahabat Netra malah lebih keren lagi udah dari tahun 2000 berapa tadi Kak? 2017 ya Kak ya? 2018 ya Kak ya? Awal-awal ya. 2018. Itu kan bukan sesuatu, aku nggak bilang tahun berapa lamanya ya, tetapi saya percaya bahwa niat itu tidak mungkin datang hanya di 1 tahun yang lalu atau di tahun 2017 tiba-tiba ting gitu kan, aku mau deh gitu kan jadi volunteer gitu ya. Nggak mungkin, itu mendadak, pasti ada sesuatu yang mendasari gitu kan. Nah itu yang tadi sebenarnya aku tuh kepengen ngulik gitu ya secara personal tuh apa sih sebenarnya yang membuat 3 orang ini akhirnya mau gitu loh terjun di dunia sosial gitu ya. Kalau saya pribadi, saya itu dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia kebutuhan khusus ketika saya mendengar 2 keponakan saya di Surabaya dan di Jakarta itu mendapat diagnosa ADHD dan autism. Pada saat itu di Indonesia belum banyak orang tahu tentang autism, dan itu membuat saya jadi kepengen menggali lebih lagi informasi. Itu kan secara personal gitu yang akhirnya membuat saya tertarik, tetapi keputusan untuk akhirnya terlibat 100% di dunia special need itu memang lahir dari saya gitu ya. Bukan tapi pemicunya ada gitu loh. Nah, kalau tadi kan masing-masing udah cerita nih ya, ada yang karena aku suka anak-anak gitu. Aku suka maksudnya bukan suka, saya mencintai orang-orang yang memiliki special need dan kebutuhan khusus, disability, tapi saya juga nggak mau cuma merasa bersimpati, tapi ingin bisa ada di sana dan menjadi perpanjangan tangan buat mereka gitu ya. Yang tadi digarisbawahi lagi tuh sama Bli Arya, oke, semua bisa punya niat nih, tapi akan jauh lebih keren gitu kalau kita berkolaborasi, ya kan? Karena impact-nya jauh lebih gede. Nah, sekarang tadi masing-masing udah cerita. Tadi Bli Arya juga udah sebutkan mengapa ada Social Project Bali. Saya mau tanya sama Kak Mei, tahu nggak sih alasan mengapa berkolaborasi? Mengapa penekanannya di kolaborasi sehingga akhirnya Relawan Bali Mengajar itu juga akhirnya terlibat gitu ya? Enggak, saya tahunya kan tidak hanya terlibat di
di relawan Bali Mengajar ya, tapi akhirnya terlibat juga di proyek-proyeknya sosial project Bali gitu kan, semua community yang ada di situ gitu. Alasannya apa? Tahu nggak Kak Mei? Why gitu loh. Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa berkolaborasi? Berkolaborasi itu karena ya kita tahu kita nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Mungkin kalau kita jalannya sendiri, impact yang dihasilkan tuh hanya di situ doang Betul. nih gitu, hanya di kelompok itu. Tapi dengan kita berkolaborasi gitu ya, menjalin hubungan dengan banyak pihak gitu ya, bekerja sama dengan banyak pihak, akan lebih besar perubahan yang terjadi, akan lebih banyak dampak yang dihasilkan sih Kak. Oke, boleh tahu nggak sekarang sampai hari ini relawan Bali Mengajar sudah punya siapa saja atau kalau boleh disebut ya, atau berapa saja sih teman-teman yang akhirnya menjadi pendukung gitu loh di relawan Bali Mengajar secara spesifik Kak? Kalau aku jujur banget ya Kak ya, karena aku di sini volunteer aja gitu, jadi aku nggak terlibat dalam pengurusan apapun gitu. Jadi tapi kalau aku lihat, aku memantau dari perkembangan sosial medianya relawan Bali Mengajar itu, aku melihat bahwa RBM ini kayak banyak menjalin kerjasama juga dengan orang-orang lain, gak hanya organisasi tapi juga ke individunya juga. Itu aku bisa lihat dari kayak waktu kita ngajar Senin sampai Kamis, kebetulan aku ambil yang hari Rabu, aku lihat bahwa banyak banget orang-orang yang punya hati buat bagi makanan ke anak-anak, bagi snack, bagi minum gitu sih. Jadi aku rasa mereka kan juga kenal tuh nggak yang langsung kenal RBM, pasti dengan adanya kolaborasi ini RBM juga banyak dikenal oleh banyak masyarakat gitu. Oke, tapi sudah ada instansi atau organisasi komunitas lain yang juga terlibat ya di RBM ya sampai hari ini. Nah, gimana dengan sahabat Netra Bali Kak? Sahabat Netra Bali sendiri kan kita baru terbentuk, baru sekali, masih lebih tua deh umur jagung daripada kami. Karena baru bulan pertama, ini baru masuk bulan pertama dan baru pemilihan ketua. Jujur kami sementara melebarkan sayap sudah berkunjung ke beberapa lembaga yang fokus terhadap dunia disabilitas netra juga. Kami akan menggait juga mereka. Kami juga akan membawa sebuah visi misi bahwasanya Bali itu ramah difabel. Jadi bukan hanya sekedar konsep aja, kita akan bentuk itu betul-betul terjalan. Kami sudah hampir setiap minggu kami adakan diskusi-diskusi ringan, diskusi santai dengan teman-teman pegiat difabel netra. Ada banyak masalah yang hadir dan hanya banyak masalah itu, dari masalah itu ada banyak PR untuk kami untuk bangun ke depannya. Jadi saya mohon teman-teman social project dan teman-teman yang lainnya bantu kami, mari berkolaborasi untuk menciptakan Bali ramah inklusi. Oke, boleh. Ini menarik ya, karena jujur Kak, mungkin ya, kemungkinan besar seperti ini loh Kak. Kita semua nih kalau diberitahu seperti tadi, pasti ada niat untuk membantu, benar ya? Semua kita pasti ingin menolong. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu nih Kak, nolongnya yang mana, bagian yang mana gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya boleh disebut nih, gitu ya, program lebih tepatnya gitu ya, program apa sih Kak yang sekiranya bisa dijalankan oleh kami, terutama saya nih misalnya yang awam gitu ya tentang netra, apa sih yang kira-kira menjadi programnya dan kemudian kemungkinan bisa aja kan, saya punya ide nih gitu loh untuk support gitu. Ada nggak Kak? Boleh di-share nggak Kak? Kalau untuk gambaran program, kami lebih tepatnya berupa pendampingan. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan juga. Pendidikannya itu, jadi kami akan adakan juga bagaimana cara untuk mengajar teman-teman difabel netra yang belum paham difabel. Jadi teman-teman ayo mengajar Bali, bisa mungkin bergabung untuk sama-sama kita belajar difabel terlebih dahulu. Aplikasikannya terhadap teman-teman netra yang belum paham akan braille gitu. Jadi alat macam cara bacanya mereka itu berupa braille. Jadi belajar bahasa braille itu ya Kak ya. Wah kayaknya jaringan ya. connecting gitu ya. Oke. Karena begini, tadi itu saya interest gitu ya dengan pernyataan dari sahabat Netra Bali bahwa sebetulnya ada banyak program. Saya percaya di relawan Bali Mengajar juga ada banyak program kan yang bisa dikerjakan. Cuman sometimes tuh orang bingung, kita tuh pengen bantu, tapi bantu yang di sisi yang mana? Kalau tadi
dari relawan Bali Mengajar spesifik ya Kak, kita ada Senin sampai Kamis gitu ya. Anak-anaknya usia sekian-sekian, jadi kakak-kakak yang bisa misalnya mengajar bahasa Inggris, datang dong, ngajar adik-adik nih bahasa Inggris, contohnya begitu. Nah kalau di Sahabat Netra tadi, belajar bahasa Braille misalnya ya, jadi kita belajar dulu, terus kemudian bisa bantu support ya. Gini Kak, aku mau tanya nih, karena ini salah satu yang dilakukan di Swaka Bali gitu ya. Jadi kami lagi mengembangkan satu konsep bahwa teman-teman netra itu bisa mendapat support dari pets gitu ya. Jadi kita lagi mengembangkan, menghubungkan teman-teman bulu kita gitu ya, para papis gitu kan, dan juga kalau misalnya nanti ke depan ini sedang kami sosialisasikan bahwa sayangi hewan gitu ya, karena salah satu yang bisa dilakukan oleh mereka adalah menolong juga. Ada banyak bukti bahwa ternyata kedekatan teman-teman disabilitas atau difabel gitu dengan hewan peliharaannya itu bisa menumbuhkan secure mereka gitu ya, percaya diri mereka, dan juga menolong beberapa aspek dalam kehidupan. Nah itu mungkin salah satu yang kami bisa nanti kolaborasikan gitu ya dengan Sahabat Netra Bali. Oke, berarti sekarang kita ke Beli Arya. Apa nih gitu ya, yang orang-orang yang mendengarkan malam ini, teman-teman yang mendengarkan Anda gitu ya, program apa yang bisa disosialisasikan malam ini dan bagaimana kita bisa membantu? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau Social Project Bali seperti yang saya katakan tadi itu kayak media kolaborasi ataupun jembatan fasilitator ya kalau kata Mbak Jen itu. Yeah. Jadi ketika ada yang misalnya membutuhkan suatu informasi ataupun tempat yang membutuhkan bantuan itu biasanya segera kita respon gitu. Jadi misalnya ada donatur nih punya nasi bungkus, kira-kira kemana sih kita arahkan biar tepat sasaran. Nah, ini salah satunya. Kemarin ada yang nanya ini ke saya, Kak ada nggak tempat yang bisa share nih nasi bungkus gitu misal. Oke, kalau bisa yang kurang mampu ya gitu. Oke, kenapa nggak diarahkan ke saat kegiatan mengajar di Relawan Bali Mengajar, nah, misalnya gitu. Nah, terus ada juga lagi misalnya dari sebuah komunitas nih, dia concernnya di bahasa Inggris anak. Nah, Kak, ada nggak suatu tempat ataupun yang bisa kita fasilitasi dengan kegiatan bahasa Inggris ini? Nah, kenapa nggak diarahkan Relawan Bali Mengajar? Ada Rumah Kamboja, ada Rumah Pelangi. Nah, mereka tuh akhirnya ketemu di sana berkolaborasi seperti itu. Mungkin saya itu menambahkan juga dari Relawan Bali Mengajar tadi, sama siapa aja sih kolaborasi? Nah, kalau di bidang pendidikan mungkin mereka udah disebutkan tadi, misalnya komunitas yang bergerak di bidang pendidikan ataupun literasi ya. Kalau misalnya untuk bidang kemanusiaannya mungkin kayak kalau bisa mungkin ke depannya kalau Relawan Bali Mengajar ada kayak pendanaannya, mungkin bisa memberikan kayak sekolah khusus ataupun kejar paket untuk anak-anak yang mungkin istilahnya niat untuk melanjutkan pendidikannya itu, misalnya gitu. Cuman mungkin itu masih jangka ke depannya. Mungkin kalau sekarang mungkin masih fokus ke istilahnya biar mereka itu dapat pendidikan minimal lah basic baca, tulis, berhitung, dan mereka tidak istilahnya tahulah pengetahuan umum, misalnya tidak melanggar aturan di jalanan gimana kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau mungkin apa yang bisa dibantu untuk social project, mungkin kalau menurut saya program ke depannya sebenarnya kita ada beberapa program untuk kolaborasi yang paling istilahnya yang paling rutin kita lakukan tuh adalah donor darah ya, itu setiap 3 bulan tuh. Jadi kita kayak membuka kesempatan untuk siapapun komunitas ataupun individu yang ingin berkolaborasi, jadi untuk bersama-sama untuk melakukan donor darah tersebut. Nah kemudian kalau kegiatan lainnya mungkin kita memang kalau kesehariannya itu lebih ke berbagi pangan karena memang dari masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu mungkin saya sempat dengar nih beberapa waktu lalu itu ada yang makan hanya sekali untuk sehari itu. Nah, jadi kita sering juga bergerilya malam-malam gitu. Teman-teman nih beberapa komunitas saya lihat bergerilya malam-malam itu kayak mencari terutama mungkin yang terkenal tuh di daerah, mohon maaf, di Gajah Mada ya. Mereka tuh kalau toko tutup itu mereka tidur di depan toko gitu. Karena mereka itu kayak diusir dari kosnya sebelumnya, terus tidak mampu bayar karena tidak dapat pekerjaan seperti itu. Nah mungkin ini
kalau teman-teman yang concern di bidang kemanusiaan pasti tahu lah kalau tempat-tempat seperti itu ya. Kalau mungkin, jadi mungkin apapun mungkin intinya yang bisa kita kolaborasikan, misalnya bentuk dana ataupun barang diinformasikan ke kita. Jadi kalau Social Project Bali misalnya punya relasi ataupun tempat yang misalnya yang tepat sasaran gitu, kita akan bantu menyalurkan gitu. Karena memang kita lebih fungsinya ke fasilitator seperti itu. Jadi kita nggak ingin terlihat sendiri bahwa kita yang, karena memang kalau dari pendanaan sendiri pun kita mungkin kasnya juga nggak terlalu banyak gitu. Karena memang setiap ada kegiatan itu kita open donasi seperti itu. Jadi mengandalkan donasi aja, kita nggak punya istilahnya basis atau donatur tetap gitu. Seperti itu sih. Oke, itu menarik ya, karena yang saya tangkap dari 3 sahabat saya malam hari ini bahwa menjadi seorang agent of change itu kita nggak cuman ada di sana ya, kita mendengarkan, kita punya visi yang jelas, kita tahu apa yang harus dilakukan, juga tahu kita harus lakukan kemana gitu ya, ke siapa kita harus datang dan meminta gitu ya, orang-orang yang mencari lah, lebih tepatnya orang-orang yang bisa mendukung. Nah, ini pertanyaan yang saya coba untuk lebih, ini agak sensitif ya, tapi saya juga pengen tahu nih, sejauh mana peran pemerintah ya, yang kalian sudah rasakan gitu, yang terutama di komunitas ya. Coba aku pengen ke ini dulu deh, sahabat Netra Bali. Dukungan pemerintah gimana nih Kak? Terutama pemerintah lokal daerah. Kalau jujur, kalau kami sendiri yang bergerak di Fabel Netra, kalau di Makassar itu sudah agak terbentuk dan pemerintahnya sudah mulai agak peka setelah kami selalu adakan audiensi terlebih dahulu untuk kesetaraan baik dari segi pendidikan. Tapi setelah kami diskusikan juga di Bali, beberapa hasil diskusi kami, pemerintah Bali masih kurang aturan ada tapi pengaplikasiannya tidak ada. Itu yang kami dapatkan. Yang kedua, masih belum ada masih ada beberapa pihak atau ada beberapa lembaga yang masih belum bisa mengaplikasikan dunia inklusi. Misalnya, ini jujur, salah satu bank di Bali itu masih tidak ramah sekali dengan inklusi. Kan masalah untuk teman-teman PDSN itu mereka tidak dapat melihat. Oleh karena itu ketika mereka ingin menarik uang di bank atau di ATM itu, saya sering mengalami ATM terblokir karena salah masuk password dan sebagainya karena mereka tidak melihat gitu. Ketika mengurus di bank tersebut, dia mendapat kesusahan, misal diarahkan untuk memberikan tanda tangan. Lantas pertanyaannya, bagaimana mereka memberikan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan sebelumnya, sedangkan mereka tidak boleh melihat tanda tangan sebelumnya. Ini yang masih sangat menjadi PR juga. Yang ketiga, PR besarnya itu kami di sini, di Bali, kami harus membuat kampus-kampus lain ramah akan disabilitas. Kami mendapat informasi selama saya di Bali, hanya ada 2 kampus yang menerima disabilitas netra. Disabilitas lain mungkin diterima, tapi tidak untuk netra. Hanya ada 2. Sebesar kampus Udayana itu belum menerima. Itu informasi yang kami dapat. Oleh karena itu, kami mohon untuk teman-teman bisa membantu kami membuka jalan bagaimana cara kami untuk membuat disabilitas netra setara dengan disabilitas lainnya. Khususnya dalam hal pendidikan juga. Saya yakin banyak kok pemuda-pemuda netra di Bali ini mau untuk berpendidikan tinggi, saya yakin. Ya. Wah, berarti memang PR-nya masih banyak ya Kak ya, yang harus dikerjakan ya, terutama untuk sahabat netra. Oke, kalau untuk relawan Bali Mengajar, bagaimana peran dan dukungan pemerintah lokal? Kalau selama aku terlibat dalam volunteer ini, sejauh yang aku lihat memang kurang selama periodeku terlibat gitu. Pernah ada 1 kali, tapi aku lupa ya spesifiknya itu di bagian apa, pokoknya dari pemerintah daerah gitu, bagiin masker ke anak-anak gitu, pernah 1 kali gitu, pas di hari aku ngajar, bagiin masker sama vitamin gitu, masker sama vitamin ke anak-anak. Tapi itu cuma 1 kali yang pernah aku temui selama aku terlibat di volunteer ini. Tapi kalau untuk peran langsung pemerintah yang terlibat langsung di sini mungkin kurang sih, dan mungkin harapannya mungkin ke depannya
bisa ya seperti yang kakak bilang berkolaborasi untuk memajukan anak-anak ini gitu ya, terlebih untuk anak-anak yang putus sekolah ini biar ada dukungan pemerintah supaya mereka juga bisa dapat beasiswa atau bantuan dana untuk bisa mengenyam pendidikan formal gitu kak. At least ada upaya untuk bisa mendukung pendidikan mereka ya, seperti tadi Bli Arya sebutkan, supaya mereka bisa mendapatkan kesetaraannya ya. Oke, kalau dari Social Project Bali, bagaimana dukungan pemerintah lokal, Bli Arya? Jadi kalau kita lihat ya, mungkin secara umum kayak dibilang setuju sih, kayak dibilang Mas Fikri tadi bahwasannya kalau aturan mungkin ada ya untuk istilahnya dari undang-undang pun menyatakan bahwa pendidikan adalah hak segala, istilahnya hak semua anak gitu lah di Indonesia, Ya, intinya betul. gitu. Terus kemudian kesejahteraan sosial mungkin dinikmati seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Yes. Namun mungkin di lapangan kita lihat mungkin tidak semua pihak yang merasakan hal tersebut gitu. Mungkin karena terbatasnya anggaran dan lain sebagainya atau skala prioritas pembangunannya lain gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat kalau di Social Project Bali memang perlahan kita mencoba untuk istilahnya mengenalkan Social Project Bali ini ke pemerintahan. Tapi kita perlu garis bawah, kita tidak ingin terlibat adanya unsur politik gitu. Jadi kita tidak ingin dimanfaatkan ataupun kita pun juga tidak ingin memanfaatkan adanya politik tersebut. Tapi memang bukannya kita anti politik, tapi untuk komunitas ini saya harapkan istilahnya ke depannya tidak terlibat dalam politik praktis gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau depannya mungkin, aduh suara anjing dari mana itu? Iya. Bukan dari saya. Oh mungkin tempatnya Mas Fikri. Iya iya. Jadi baru beberapa donor darah kemarin kita sempat mengajukan istilahnya proposal ke beberapa instansi. Asungkaro beberapa istilahnya merespon gitu. Salah satunya dari DPD RI kemarin berkesempatan hadir juga di donor darah kita, kayak memberikan motivasi ataupun semangat kepada kita untuk melanjutkan kegiatan yang baik ini seperti itu. Baru seperti sebatas itu sih. Memang kita kayak memang jarang sih beraudiensi pejabat-pejabat gitu membawa alur politik dan lain sebagainya gitu sih. Itu sih, Pak. Aku terjerumus ini. Oke. Iya, takut terjerumus nih nanti. Takut terjerumus. Oke. Ada satu hal yang sebetulnya sedang dikonsolidasikan ya antara Youth Science Indonesia, tepatnya di Swaka Bali dengan Social Project Bali. Boleh saya mention ya, Bli Arya. Jadi tanggal 19 Silakan. nanti teman-teman, kami di Swaka Bali, tepatnya bersama dengan Youth Science Indonesia, kami mengundang KPPAD Provinsi Bali akan hadir. Ya, jadi Komisi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan hadir di Swaka tanggal 19 dan kami sudah memberikan undangan terbuka kepada teman-teman melalui Social Project Bali untuk hadir dan sudah ada konfirmasi ya. Nanti yang akan hadir salah satunya adalah Sahabat Netra Bali ya. Kemudian dari RBM juga akan hadir dan teman-teman yang lain. Jadi akan harapan kami sebetulnya adalah sama gitu ya. Kami di Youth Science Indonesia dan Swaka Bali menjadi fasilitator untuk teman-teman community, untuk kita bisa bertemu, berdiskusi gitu ya, dan memberikan aspirasi gitu, kita didengarkan lah minimal ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu eselon yang nanti akan hadir. Mohon nanti teman-teman menyiapkan juga hal-hal yang ingin disampaikan dan kita berharap bahwa langkah kecil kita, ini baru langkah kecil loh, cuman ketemuan doang, ngobrol gitu ya. Tapi melalui langkah kecil itu akan tercipta hal-hal yang lebih besar nantinya gitu ya. Terutama tadi waktu saya mendengarkan tentang kebutuhan dari Sahabat Netra Bali. Tadi saya mention gitu Mas, bahwa di Swaka Bali kita lagi ada project nih gitu ya, yang nanti mungkin bisa membantu lah ke depannya buat teman-teman netra. Kita sedang membuat satu project yang nanti akan melibatkan teman berbulu kita gitu ya, nanti mungkin bisa mendukung buat teman-teman netra gitu. Itu nanti akan dibicarakan juga nanti di tanggal 19. Tapi harapan besar kita sebetulnya adalah bahwa siapapun kita, selama kita ingin melihat perubahan itu, ya mau nggak mau kita harus terlibat ya, istilahnya nyebur gitu loh, nggak cuma nonton ya, pantengin IG live-nya Youth Science, kemudian cuma gitu ya, gitu ya, kasihan ya gitu ya. Tapi
Ayo kita berbuat sesuatu, sekecil apapun seperti tadi Beli Arya sampaikan. Saya nggak punya duit Beli Arya, saya nggak punya duit nih kakak-kakak di RBM, tapi saya bisa bahasa Inggris, why not gitu ya? Ikut dong ngajar, gitu kan? Wah saya sih nggak ngerti nih caranya gitu kan, gimana caranya saya membantu, saya nggak bisa bahasa Inggris kak, gitu kan? Terus habis gitu ngomong aja saya sulit kak, gitu. Jadi apa yang bisa dibantu? Nah tadi dari sahabat Netra Bali sampaikan, ayo datang ke sini, sama-sama kita belajar nih Braille gitu ya, cara membacanya dan bisa menolong mungkin teman-teman di sahabat Netra Bali. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, membuat hari ini aja ya dengan kita ngobrol bersama di IG Live ini sudah menolong sebetulnya gitu loh, karena akhirnya teman-teman bisa bersuara dan harapan saya suara Anda didengarkan oleh siapapun yang hari ini melihat, dan nanti kan kita akan record ya, dan kita akan tampilkan di feed juga. So, kita sepakat bahwa kita semua ini bekerja untuk membuat satu perubahan sosial gitu ya, dan membuat perubahan di mana kita tinggal. Dan itu nanti harapannya adalah bisa membuat perubahan itu menjadi lebih serius dan punya impact yang besar. Nggak hanya buat kita, nggak hanya buat lingkungan, tetapi buat orang-orang yang saat ini kita support gitu ya. Oke, tidak terasa karena waktu juga teman-teman. Nah sekarang saya ingin memberikan waktu closing statement ya pada masing-masing Anda. Pesan terakhir penutup dari live talk series kita malam hari ini tentang Agent of Change. Saya mulai dulu dari yang paling cantik. Kak Mei silakan closing statementnya. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku, jangan pernah takut untuk jadi agen perubahan kayak gitu, karena sekecil apapun dampak yang kamu berikan untuk merubah dunia itu sangat berarti buat dunia ini gitu. Luar biasa, luar biasa. Good. Itu good advice gitu ya. Sekecil apapun itu punya impact. Thank you Kak Mei dan relawan Bali Mengajar. Nah, sekarang aku ke sahabat Netra Bali. Silakan. Closing statement sekalian ini Mas, bikin kita mau nih jadi agent of change di sahabat Netra Bali. Silakan. Oke. Ya, terima kasih. Saya selaku Dewan Pengawas untuk afiliasi sahabat Netra di 5 wilayah selalu memberikan semangat kepada teman-teman sekalian, relawan, bahwasanya mari kita menjadi mata untuk teman-teman kita, bukan menjadi telinga, bukan menjadi tangan, apalagi menjadi kaki. Untuk menjadi mata, untuk membuat mereka dapat melihat dunia lebih luas. Jangan berbuat baik pada waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk berbuat baik. Itu untuk saya dan untuk kita semua. Semangat orang-orang baik. Luar biasa. Statement terakhirnya boleh diulang Kak? Tadi yang kata baiknya tuh loh, tolong ditegaskan Kak. Jangan berbuat baik karena ada waktu luang, tapi mari luangkanlah waktu untuk berbuat baik. Wow, that's amazing. Aku suka sekali. Jangan berbuat itu ya. Maksudnya, ya kadang kita berpikir kalau ada waktu luang aja kita jadi agent of change atau jadi volunteer. No. Tapi mumpung ada waktu, lakukan saja. Weh, keren. Nah, nih sekarang closing statement yang ditunggu-tunggu seluruh teman-teman di live talk series malam ini. Silakan Bli Arya. Waduh, saya jadi bingung nih Mbak Jet. Karena semua bagus-bagus tadi closing statement. Jadi saya bingung mau apa gitu biar bagus gitu. Apalagi terakhir kan pressure-nya juga lebih tinggi deh yang terakhirnya apa ya dia bilang. Yeah. Jadi mungkin ya Mas Fikri ketawanya luar biasa nih Kakak. Jadi gitu ya, mungkin saya teringat sebuah konsep kalau waktu pelajaran dulu itu namanya konsep Tatuam Asi ya. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ketika kita melihat Tuhan di setiap individu, maka kita akan tidak memikirkan latar belakang seseorang untuk dibantu seperti itu. Jadi salah satunya dengan menjadi relawan gitu. Apapun istilahnya kontribusi kalian, istilahnya dengan menjadi relawan ataupun menjadi donatur itu akan berdampak meskipun tidak banyak, tapi istilahnya memberi bantuan itu luar biasa gitu. Jadi kalau saya kutip sebuah slogan tuh, ini aksiku, lalu mana aksimu, asik. Nah, itu komunitas dari Art Hour kayak gitu. Ini aksiku, mana aksimu. Nah, mungkin gitu Pak. Terima kasih. Keren. Ini aksiku, mana aksimu gitu ya. Jangan cuma omdo.
Ya kan, ngomong doang, action kurang gitu kan, tapi bisanya ngomel gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ini luar biasa karena kami di Youth Science Indonesia dan Swaka Bali sangat-sangat percaya bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun tadi ya kata Kak Mei ya, ketika kita melakukan sesuatu maka itu akan mempunyai impact yang besar. Jangan cuma jadi telinga tapi jadi mata gitu ya tadi. Dan yang terakhir ditutup dengan luar biasa. Ini aksiku, mana aksimu? Wow, teman-teman, di tanggal 17, 18, 19 Swaka Bali dan Youth Science Indonesia kami akan membuat rangkaian acara kegiatan yang akan juga mensupport buat teman-teman dari Social Project Bali dan komunitas yang ada di dalam Social Project Bali. Jadi nantikan update dari kami. Kemarin saya sudah banyak berdiskusi dengan Beli Arya dan mungkin sudah disampaikan di community. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa setiap langkah yang kita kerjakan, setiap keputusan yang diambil oleh Anda bertiga malam hari ini, harapannya adalah ini dapat berdampak dan ditiru gitu ya. Ditiru oleh yang lain. Jangan merasa bahwa gua kan masih muda ya gitu ya, mending seneng-seneng gitu. Tapi mumpung masih ada waktu, mumpung hari ini dikasih kesempatan, ayo kita mulai jadi orang baik, berbuat baik untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, thank you so much. Sahabat Netra Bali, relawan Bali Mengajar, Sosial Bali Project, kita akan ketemu di tanggal 17, 18, 19 di Swaka Bali. Kami tunggu kehadirannya, terutama di tanggal 19 jangan lupa karena akan ada teman-teman komisioner KPPAD yang menunggu kalian di sana dan untuk kita bisa berdiskusi panjang, lebar, luas dan dalam. Tapi yang paling penting jangan kapok-kapok ya. Nanti kalau diundang lagi ya live IG sama aku ya. Semoga kalian semua sukses dimanapun berada. Salam buat adik-adik, buat teman-teman netra dan juga buat teman-teman yang hebat di Social Bali Project. Thank you so much buat semua yang menyaksikan juga di live talk series. Kita akan ketemu di hari Rabu, akan ada streaming dengan Radio Prima Surabaya dan kita akan berbicara spesifik tentang Inclusion Society. Jadi jangan lupa ya, hari Rabu kita ketemu lagi teman-teman. Dan kita akan ketemu dengan teman-teman hebat lainnya di minggu-minggu mendatang. Jadi sampai ketemu, selamat malam. Wassalamualaikum. Nanti kita ketemu lagi, salam sejahtera bagi semuanya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.